Ayo, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Bekasi. Saya suka ini sakit Pak Haji. Apa? Suka kayak ini apa? Kayak gempa gitu, kayak ngerasa ada gempa gitu. Gempa. Iya, padahal nggak ada gitu. Sekarang Ibu loncat dari atas ke bawah biar cepat sembuh. Pak Haji. Pertanyaannya apa? Iya, saya sakit kayak perasaan ada gempa padahal nggak ada gitu. Itu bukan penyakit medis, Bu, tapi itu penyakit pikiran. Namanya penyakitnya PKD. Penyakit kurang duit. Jadi kalau duit Ibu banyak otomatis sembuh. Gampang lah, Bu. Kalau Ibu penyakit kayak orang gempa, paksain kalau mau tidur wajib dicopot celana dalam yang seharian pakai siang ditaruh di kepala. Nanti kan kepala Ibu muter. Itu tidur. Terus Apalagi? ini Pak Haji, anak saya kan yang di Jepang baru setahun setengah kerja. Terus dia juga suka sakit Pak Haji. Sering sakit gitu loh. Sakit apa? Suka sakit pilek, entar ada aja lemas gitu. Ibu kirimin celana dalam Ibu yang bekas pakai, kirim ke Jepang, suruh dihirup celana dalam Ibu. Kalau dia bersin langsung sembuh. Celana dalam Ibu yang bekas pakai, paketin pakai tiki. Nanti kan pesawat yang bawa celana dalam Ibu jatuh. Berat bener. Ada lagi? Terus ini suami saya pergi Pak Haji, belum pulang-pulang. Gampang. Cari celana dalamnya suami, uruk di beras. Ini berlaku semuanya, ditumpuk di beras. Mana? Bu Sari Pamarican. Nih suhu saya, terangin. Cara manggil suami yang kabur. Tepuk tangan dong untuk Sari Pamarican, pakar dari pakar-pakar suami yang kabur bisa balik lagi. Tinggal kabur 3 kali. Kabur 3 kali. Ayo. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sari, yang terkenalnya Sari Jamu ya. Saya berasal dari Pamarican. Ini loh ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah disebut ya. Ya. Bu Sari udah berapa kali kawin? 3 kali Waji. Tepuk tangan dulu dong. Yang tercatat 3 kali, yang tidak tercatat 100 kali. Pernah saya pengalaman saya ya, itu bapaknya anak-anak ya, suami saya yang pertama. Ceritanya kan saya baru habis melahirkan anak yang pertama juga. Jadi saya ada di kampung, di Pamarican, suami saya kerja di Jakarta dulu, suami saya itu di Sosro dulu kerjanya. Ya. Nah biasanya kan dia pulang tuh sebulan sekali gitu loh. Nah terusnya ada yang ngasih tahu, saya juga sambil gregetan, namanya kalau namanya habis melahirkan suka kadang-kadang kan cemburu tuh ada gitu loh ya. Cemburu tuh ada gitu, jadinya pikiran yang macam-macam. Akhirnya ada mama saya dan juga nenek saya dan juga tetangga saya yang udah nenek-nenek kayak gitu loh. Ngasih tahu, coba kata gitu. Panggil katanya itu. Pakai HP kan zaman dulu nggak punya HP saya gitu. Akhirnya katanya dikasih tahu suruh celana dalamnya itu taruh di dalam beras gitu. Tapi kan zaman dulu mama saya kan nggak pernah tempat beras tuh nggak pernah pakai yang dari plastik, jadinya dari yang tanah itu gitu loh. Dari pendaringan. Jadi caranya gimana gitu loh. Coba aja sekarang katanya, waktu itu saya coba jam 4 ya, jam 4 sore. Saya cobalah kata gitu, apa hubungannya suami sama celana dalam, kan nggak mungkin banget gitu ya. Akhirnya saya itu bukan karena ngebuktiin suami saya pengen pulang, tapi ngebuktiin omongannya orang tua itu gitu loh. Kalau kata saya itu modus gitu loh bahasa sekarang ya. Terus saya coba gitu, coba deh saya tes gitu, awas lo kalau nggak nyata digituin kata saya. Langsung saya taruh, terus doanya apa? Doanya katanya saya nggak nyimpen celana dalam, tapi saya nyimpen artinya nama suami saya. Selama ini barangnya ada di sini, pasti pulang. Jam 4 ditaruh, subuh ketok pintu, padahal belum waktunya pulang. Tepuk tangan dulu dong.
Terus berikutnya, ini mah kebetulan gitu loh kan, pikir saya kan namanya anak ke orang tua kadang-kadang bangkang gitu loh ya kan. Wah ini mah kebetulan gitu, kebetulan aja PDW hari Sabtu. Tapi suami saya menyatakan ngomong kayak gitu, ada apa sih ya kata gitu. Kirain itu anak kenapa kata gitu, masih bayi ya kata gitu. Katanya kenapa emang, kok saya tiba-tiba pengen pulang aja gitu, ini sampai mau meeting aja saya tinggal kata gitu. Ya nggak tahu lah kata gitu, mungkin pacar kamu kali nggak ada pacar yang mana gitu ya kan, karena saya tuh ada rasa cemburu ada ya baru lahiran. Nah terus berikutnya saya coba lagi, terjadi lagi Sama suami yang keberapa? sama suami yang kedua yang Tepuk Singapura. tangan dulu dong. Wow. Suami saya Pakar dari pakar celana dalam. Suami saya yang Singapura gitu loh ya, ini maaf mungkin anaknya nonton lagi. Nggak apa-apa, yang lagi nggak di apa-apa. Amerika. Apa itu kan suami saya itu selalunya tuh 3 bulan di sana, 1 bulan di Pamarican. Nah terus saya coba lagi, coba kata gitu, mungkin itu secara kebetulan sekarang ya, yang biasanya 3 bulan coba saya tes kata gitu ya kan. Lagi-lagi karena saya udah sugesti yang waktu pertama jam 4 naro, jadinya buat selalunya jam 4 gitu Pak Haji. Katanya untuk kalau kata orang tua tuh katanya di waktu menjelang apa itu Asar menjelang maghrib. gitu katanya itu ampuh kata gitu. Akhirnya saya coba lagi gitu loh, saya rendam lagi kan, selalunya dia itu ninggalin celana dalam karena kalau dari Singapura datang itu bawa pakaian, kalau pulangnya tuh dia lengoh gitu loh, jadi numpuk-numpuk di rumah. Saya coba lagi kayak gitu, saya nggak nyimpen celana dalam tapi saya nyimpen hatinya cikum, wah pulang gitu, selagi barang ini ada di sini pasti kamu ingat saya terus. Nah benar-benar subuh pulang juga. Dia kan namanya orang Singapura, duit ada bisa mendadak dia gitu. Katanya udah kata gitu, ada apa sih kamu, kata kok saya tiba-tiba pulang, jangan-jangan kamu pacaran ya gitu, terbalik dia gitu. Ada lagi kah yang ketiga? Yang ketiga mah suruh pergi, malah suruh kabur. Ya, cara ngusir suami yang ketiga. Yang ketiga Terakhir. Yang pertama manggil pulang, yang kedua manggil pulang, kayak gini yang ya. ketiga ngusir suami yang ketiga. Praktekin. Jadi kayak gini Pak Haji, jadi benar kata Pak Haji, ucap adalah doa ya. Apapun yang kita ucapkan itulah Allah pasti kasih kabulkan, nah cuma kita tanpa nyadar. Saya kan yang pertama udah cerai gitu loh. Yang kedua juga ibaratnya ya cerai karena kalau yang pertama itu kayaknya cuek sama saya karena ada perempuan yang lain di sampingnya gitu loh. Kalau yang kedua terlalu cerewet karena saya katanya mungkin cantik banget Haji kayak Marilyn Monroe mungkin rasanya dia. Jadi asal nengok jadi marah. Kalau saya nyetir sendiri, Haji Margo mau muntah. nyetir di pertigaan kan nengok ya, walaupun udah ada sepian tetap aja nengok. Katanya itu pacar saya, katanya udah pacaran sama tukang ojek katanya gitu. Jadi saya gregetan, iya gitu. Nah kalau yang ketiga akhirnya itu saya memohon ke Allah, kalau seandainya saya masih dikasih kesempatan, dikasih jodoh ya, saya sekarang nggak perlu kaya, nggak perlu setia banget gitulah, udah ketinggalan zaman gitu loh. Sekarang saya mau orang yang beriman aja Pak, karena untuk membimbing anak-anak saya ke segi ibadah gitu loh Mbak Nadia. Nggak taunya itu cuma 40 hari mungkin kalau hitungannya. Beneran ibadah, nggak kerja, nggak punya suami, nggak punya rumah, nggak punya utang. Tepuk tangan dong. Akhirnya itu listrik udah mau diputus aja, dia cuma bersila. Akhirnya berargumentasi, kalau ibaratnya saya mau berantem terus kan malu sama anak, malu sama mama. Akhirnya saya gitu, gimana caranya kayak gitu ya. Jadi akhirnya kebalikannya, celana dalamnya saya buang, langsung kabur, nggak balik lagi sampai sekarang. Jadi sekarang saya statusnya janda bodong, nggak ada STNK. Tepuk tangan dong. Bu Sari sekalian promosi buat bapak dan ibu yang pengen gabung di grupnya Bu Sari Jamu di HP nomor berapa? Ini dia punya grup. Satu kata untuk Bu Sari. Apa Pak? Deketin mic-nya. Cie, janda nih. Tapi sekarang udah ilmu erdaya banyak yang ngincer Pak itu Haji Marko. Tapi sorry ya. Promosi.
Sari Group punya grup Sari. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk teman-teman semua yang satu frekuensi, satu pikiran dan satu tujuan, satu guru. Mail satu mana ilmu. Mail? Habis ini Mail mana Mail? Yang mau bergabung untuk Mail mana belajar Mail? ya, untuk belajar sedekah subuh ataupun Jumat Barokah, yang mau belajar dari awal dari nol dulu karena besar belum ada, yang dari kecil aja dulu, dari mulai 10.000 sampai tidak ada batas 10 miliar saya terima. Tapi apa itu Jumat Barokahnya wajib 100.000. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau mau yang ikut gabungan yang belum mampu 50.000, bisa gabung dengan apa itu belajar sedekah sari jamu. Boleh hubungi nomor telepon saya. Namanya siapa? Belajar sedekah sari jamu. Ibu namanya siapa? Ibu Sari. Oke, HP-nya nomor? 08. Habis ini promosi bos. Ayo. 0859 7272 6688. Ulangin lagi ya. 0859 7272 6688. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya, saya juga punya aturan ya di grup sebelah gitu ya. Kalau ibaratnya enggak 50.000, lebih baik get out gitu loh ya. Kalau saya untuk yang pemula diwajibkan sedekahnya 170. Karena untuk apa 170? Karena itu supaya tidak bolong. Sedekahnya dihitung 10.000 lah satu minggu, di plus Jumat Barokahnya 100, jadi 170. Kemana transfernya? Ya ke Bapak Haji Dwi Susanto, bukan Bapak yang lain gitu. Bapak Haji Dwi Susanto begitu. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Tepuk tangan dong untuk Bu Sari. Bapak dan Ibu, ini barusan saya di Japri sama tamu RDAY. Dia dihubungi sama penipu. Jadi dia ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram. Dia ditulis di situ anak yatim RDAY ada yang meninggal. Dia minta bantuannya per orang 5 juta. Ya, jadi dia nanti hubungin ibu. Nah, penipunya nih nomor HP-nya penipu 881 61 44 993. Ada di Facebook. Jadi dia minta bantuan ibu 5 juta. Nanti bapak dan ibu suruh transfer ke rekeningnya Bank Mandiri. Nah, si penipunya minta 5 juta. Nomor Bank Mandirinya 163 00 10 54 0659. Jadi bapak dipaksa suruh transfer ke Bank Mandiri, suruh si penipu, dan penipu mintanya 5 juta. Gede juga ya. Mendingan buat masuk itu ya, lubang ajaib ya, kasih ke istri maksudnya. Nah, mau saya, bapak dan ibu, kalau lihat di Facebook, di Twitter, namanya aja udah bukan RDAY. Memang dia nyebutnya anak yatim RDAY, tapi nggak mungkin lah, masa anak yatim meninggal kita minta sumbangan? Enggak lah, kita urusin sendiri, kan kita udah berbagi ya. Jadi jangan ya bapak dan ibu, nanti kalau dihubungin, bapak ibu ada anak yatim bapak yang anak yatim RDAY yang udah ngaminin hajat bapak dan ibu meninggal, enggak lah, kita nggak mungkin begitu ya, jangan. Jadi maksud saya, bapak fokus aja baca Quran 12 juz. Fokus aja bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kedua, saya mau bapak dan ibu sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Saya sabdain semuanya yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, harus cair 10 miliar bulan ini. Harus berangkat haji tahun 2026
6 sekeluarga. Amin. Harus cair 10 miliar bulan ini. Amin. Harus berangkat haji, visanya Furodah 2026 sekeluarga. Amin. Yakin gak? Amin. Pasti gak? Berangkat gak? Cair gak? Cair. Oke. Jadi kita sepakat sama Mbak Nadia sama Pak Haji Marco, setiap hari Sabtu jam 7 kita bikin acara testimoni. Mbak Nadia, Pak Haji Marco atau tamu yang lain, tapi offline dari jam 7 sampai jam 9. Nanti jam 9 baru kita lanjutin online live. Nggak apa-apa kan? Daripada live dulu baru kepotong, sayang lah. Mendingan live-nya nanti setelah jam 9 ya. Hari ini Mbak Nadia mau ngasih video atau apa? Nih Mbak Nadia mau ngomong. Yuk. Tepuk tangan dulu dong. Udah ada belum videonya? Dari Mas Regi? Sebentar, videonya lagi di render dulu. Oh, lagi di render dulu. Iya. ditayangkan. Iya, Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu bahwa semua itu proses. Jadi saya ada beberapa video waktu saya pertama kali di sini, di situ saya ada ijab, Pak Haji Marco juga ijab. Terus bentukan RDAY itu tidak seperti ini, bentukan saya pun nggak seperti ini dulu. Jadi buat Bapak Ibu bisa mindsetnya dibuka bahwa kita ini butuh proses, bukan protes. Jadi semua itu proses, semua itu latihan. Ketika Bapak Ibu udah di sini, udah jadi begini, nggak semerta-merta langsung jadi gini. Pak Haji jadi seperti ini, nggak semerta-merta langsung jadi seperti ini. Jadi semua itu proses. Pak Haji Marco juga nggak langsung punya ujuk-ujuk 21 kontrakan, 15, tapi diawali dengan 6 dulu kan. Iya, betul. Nah itu juga nggak langsung semerta-merta langsung jadi punya 21 ujuk-ujuk gitu, nggak ada. Jadi semua itu butuh proses. Dari proses ini tolong Bapak Ibu semua bisa kita mindsetnya masing-masing dibuka bahwa kita harus berbuat. Kapan? Jangan ditanya. Kapan itu bonus. Kapan sekarang itu terjadi langsung, itu bonusnya. Bonus terhadap apa? Terhadap kita itu sudah melakukan perbuatan yang memang Allah takjub. Begitu konsepnya ya Bapak Ibu. Tolong kita sama-sama buka bersama apa yang terjadi, apa yang dialami. Kadang aku dapat nih, mungkin ada kondisi seperti ini ya. Saya dapat misalnya cuma 10 juta, wah kita dapat rezeki 10 juta. Tapi ternyata kewajiban kita ada A, B, C, D. Terus yang mana dulu ya kira-kira? Kan gitu ya. Kita bingung yang mana dulu. Kalau Bapak Ibu fokus terhadap ibadah RDAY sudah dilakukan, pasti itu akan dikondisikan sama Allah yang mana dulu yang mesti kita kerjain. Karena memang itu caranya. Bukan caranya kita cari-cari lagi ke pembenaran di tempat lain. Pembenaran apapun itu sebenarnya dari diri Bapak Ibu sendiri, bukan dari siapa-siapa. Pak Haji hanya mendirect atau memberikan informasi di masing-masing Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lagi ada private dan lain-lain, itu guidance atau panduan untuk Bapak Ibu melakukan. Jadi hasilnya tetap bonusnya dari Allah. Ini saya tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu. Jadi kemudiannya lagi tidak ada pertanyaan lagi kapan saya bisa. Nih, kok belum juga. siapin. Nggak ada please. Karena itu ranahnya Allah. Allah yang bisa menentukan itu. Apa sudah siap? Belum Mas, boleh dilihatkan. Mas Pak Uji udah siap videonya? Oh, kita sambil nunggu sebentar ya. Jadi yang tadi Pak Haji udah sampaikan berkali-kali. Ini Pak, Bapak dan Ibu, pokoknya Bapak dan Ibu liatin perjalanannya Mbak Nadia. Ini nanti di setel ya. Sambil nunggu saya ke bawah dulu. Gak apa-apa kan? Ya, saya ke bawah dulu ya. Pak Haji, aku mau privat. Iya, nanti ada yang privat di bawah. Kita di ruangannya. Saya mau besok kalau seminggu ini hajat Bapak dan Ibu lemot, saya mau Bapak dan Ibu paksain hadir lagi di sini. Pak Haji biaya, kasih bon biayanya ke Pak Nur.
Nanti langsung Bapak dan Ibu diijabin. Diijabin. Ijabin kayak raya. Ya, jadi paksain jangan tinggalin ruang ini. Contek abis pengalamannya Mbak Nadia. Prosesnya pelajarin. Kalau Mbak Nadia bisa, saya pasti bisa. Kalau Mbak Nadia bisa, saya pasti bisa. Bisa? Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan turun, saya dulu turun dulu ya. Iyalah, saya dulu ya. Saya di bawah kan udah nunggu yang privat ya. Jadi saya mau jam 7 besok mulai Pak Haji Marco sama Mbak Nadia kita offline. Selama 2 jam. Jam 9 baru kita live. Gak apa-apa kan? Jadi perjanjian kita apa? Kesepakatan kita. Cair 10 miliar bulan ini. Berangkat haji visanya furodah 2002. Bisa? Bisa. Pasti? Bisa. Berangkat? Berangkat. Sekeluarga? Ya dong, jangan sendiri. Sekeluarga maksudnya kameramen juga berangkat ya. Kameramen, kru, pembawa acara berangkat. Nanti kita ketemunya di Terminal 3. Di Terminal? Ya, di keberangkatan. Ya, kita ngumpul di situ. Pakai travelnya apa? Maktur. Maktur. Kenapa sih Pak Haji mesti maktur mulu? Karena takutnya kalau travel yang lain, travelnya abal-abal. Nanti visanya nggak terbit. Bapak dan Ibu udah sebelum berangkat haji apa namanya acaranya kalau di rumah? Takziah. Kok takziah sih? Itu mah mau nikah. Mau Pamitan apa? sama orang. Ini apa? Apa namanya? Apa sih? Walimatus safar. Walimatus safar. Ya. Watu safar. Aku lupa. Bu Haji nih. Walimatus safar. Kok takziah? Dasar SD Impres semua. Walimatus safar. Walimatul Safar. udah pamitan, Iya. undang keluarga, kayak Ruben Onsu. Semuanya udah Nggak dipanggil. taunya visanya nggak. Nggak keluar. Malu gak? Iyalah, makanya kita udah pakai travel yang nomor 1 udah di Indonesia. Namanya Maktur. ya bayarnya berapa Pak Haji? 1 miliar. 1 miliar. Mahal. Lah kan cair 10 miliar. Awas bilang mahal. Pasti ya. Anak mantu di bawah ya. Anak di bawah. Mantu anak di bawah. Cucu boleh gak? Boleh. Boleh. Pak Haji, anak saya 11. Cair 10 M. Ya udah, nanti yang 1 miliar kekurangannya kita para kameramen patungan. Enggak lah, pokoknya saya mau sekeluarga. Biar kita nanti ibadahnya sekeluarga. Nginep di hotel sekeluarga. Tawaf bareng-bareng. Tuntunan. Sa'i bareng-bareng. Pak Haji bikin ngiler saya aja. Bacu nanti nggak mau berangkat. Gak apa-apa kan? Sa'inya bareng. Tawafnya bareng. Tahalulnya motong-motong rambut suami. Suami motong rambut istri. Jadi keluarga gitu loh. Dari safar. Kalau kameramen, ya itu dia botakin sendiri. Hah? Botak. Botakin sendiri. Kan ada lagunya, bumbu masak miwon, pala botak blow on. Enggak lah, kalau nggak begitu Bapak dan Ibu nggak ngantuk ya. Bawaan Pak Haji nggak apa-apa ya, banyol ya. Pokoknya sepakat bulan ini harus cair 10. Tahun 2026 semuanya yang hadir dan yang nonton berangkat haji, visanya furoh, berangkat sekeluarga, pakai travelnya maktur. Pokoknya sekeluarga, kameramen juga berangkat ya. Oke, sampai ketemu lagi hari Sabtu besok tanggal 18, 19. 19. Oke, jangan turun ya, saya duluan ya. Ya oke. Tunggu ini lagi.